Awali berita pertama pemirsa, diduga tega mencabuli anak kandungnya hingga meninggal, seorang pria warga Pedurungan diamankan unit Resmob Polrestabes Semarang. Widianto, umur 41 tahun warga Pedurungan Semarang, diamankan unit Resmob Polrestabes Semarang di tempat kosnya Tlogosari Wetan Pedurungan. Pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya hingga meninggal itu digelandang ke Mapolrestabes Semarang usai petugas mendapatkan hasil otopsi korban setelah dinyatakan meninggal dan dikuburkan. Aksi keji yang dilakukan pelaku di tempat kosnya itu bermula pada tanggal 18 Maret. Korban berumur 8 tahun, anak kedua pelaku, diantarkan ibunya ke tempat kos pelaku. Namun pada tanggal 19, korban dinyatakan meninggal saat dibawa ke Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang. Merasa curiga dengan kematian korban, ibu korban melapor ke aparat kepolisian terkait kejanggalan meninggalnya korban yang masih berumur 8 tahun itu. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang mengaku awalnya mendapat laporan adanya kematian korban yang tidak wajar. Oleh petugas, laporan itu ditindaklanjuti dengan melakukan pembongkaran makam dan melakukan otopsi. Usai mendapatkan hasil otopsi terkait adanya kerusakan pada alat kemaluan korban, petugas kemudian mengamankan pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Ini perlu dijelaskan, berawal dari adanya informasi anak meninggal dunia dari Rumah Sakit Panti Wilasi. Panti Wiloso, di situ terdapat surat keterangan dari dokter yang menyatakan adanya kematian yang kurang wajar dengan ada tanda-tanda kekerasan di bagian vagina si anak maupun dari dubur. Dari adanya itu kemudian kita membuatkan laporan polisi, sementara kondisi korban pada saat itu sudah meninggal dan sudah dimakamkan. Dengan adanya dugaan kematian yang tidak wajar, kemudian akhirnya terhadap korban kita lakukan pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi pada pukul 21.40 pada hari itu juga. Dari situ kemudian terbukti bahwa adanya kematian yang diakibatkan adanya kekerasan seksual. Kemudian kita amankan pelaku dan berdasarkan pengakuan pelaku memang pada hari itu pelaku sempat melakukan hubungan seksual bersama dengan anaknya. Kemudian menurut pelaku anaknya sempat kejang 1 jam atau 2 jam setelah hubungan seksual. Kemudian anaknya sempat kejang. Kemudian pelaku meminta tolong dari tetangganya untuk membawa ke klinik Esensia. Di klinik Esensia di sana direkom untuk membawa ke rumah sakit yang lebih besar. Kemudian sebelum membawa ke rumah sakit yang lebih besar, pelaku membawa korban ke rumah ibunya untuk meminta izin dari ibunya. Pada saat itu mungkin ibunya tidak sempat mengecek bagaimana kondisi korban dan ibunya kemudian mengizinkan, dan ketika dibawa ke rumah sakit Panti Wiloso tadi, ternyata menurut keterangan dari Panti Wiloso korban sudah meninggal dunia. Demikian kronologis secara singkatnya. Sementara itu pelaku mengaku aksi yang dilakukannya sudah 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Aksi itu dilakukan saat korban tidur di tempat kosnya. Dan pada tanggal 18 Maret kemarin, korban sebelum meninggal mengalami kejang usai disetubui. Enggak, kamu tega melakukan itu ke anakmu kenapa? Alasanmu kenapa? Ya karena terpengaruh video porno, Pak. Kamu udah bercerai berapa lama? Berapa kali? 3 kali, Pak. Cerai berapa lama, Mas? Cerai udah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Kamu sama anakmu berapa kali itu? Itu 3 kali. Dalam waktu? 1. Yang pertama sekitar 2 minggu, kemudian 1 minggu, dan yang terakhir pas kejadian itu. Tapi itu dipaksa atau mungkin gimana, Pak? Itu ada pemaksaan.
Atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, petugas akan menjerat pasal berlapis terkait pembunuhan, perlindungan anak, serta pencabulan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.